this time? Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama Zaki Panjek di YouTube GHD, Gitar Musik and Vlog. Dan ya, aku kepikiran pengen buat yang namanya konten mengenai pergitaran. Tapi mungkin ini lebih seperti kayak review gitaran, tone shaping, dan kayak review produk atau some plugin gitu. Karena kayaknya bisa ya kita kalau misalkan ada konten di mana kita saling berbagi mengenai produk-produk tertentu, barang-barang tertentu, plugin-plugin tertentu yang mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan semua untuk maybe rekaman, belajar tone shaping dan lain-lain kayak gitu. Ya nggak tahu, belum ada namanya. Mungkin GHD trying oke. I don't know. Kalau ada saran untuk nama, silakan. Oke, today's ini kan udah malam. Tonight kita akan perkenalan sama salah satu plugin yang setelah aku riset lebih jauh, ternyata plugin ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan dan dia itu adalah plugin bawaan dari salah satu DAW yang sudah sangat terkenal di dunia. Anda tahu FL Studio kan? Plugin ini adalah Hardcore. FL Studio Hardcore. Kalian bisa cari kalau kalau misalkan kalian buka FL Studio tuh, cari di kolom plugin di CD insert di bagian saturasi atau di bagian distortion. Ada Hardcore di situ. Nah, Hardcore ini adalah sebuah plugin amplifikasi beserta efek-efeknya, tapi bawaan FL Studio. Nah, cuman selama ini aku mencari di YouTube, mencari tutorial, aku tidak pernah menemukan ada orang yang menggunakan Hardcore untuk bermain gitar secara live, tone shaping gitar secara live. Kalaupun ada, biasanya malah produser EDM yang menggunakan itu sebagai kayak bahkan bukan untuk sampel gitar gitu. Ya ini mungkin jelas ya, kayak karena FL Studio itu sendiri kan lebih populernya di kalangan pembuat produser bermusik EDM gitu kan ya. Jadi kayak mungkin nggak begitu banyak orang disebutnya merekam gitar secara langsung tuh menggunakan FL Studio kayak begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang aku penasaran sendiri adalah apakah bisa kita menggunakan Hardcore, plugin FL Hardcore itu untuk bermain gitar secara live atau tone shaping kita untuk rekaman kayak begitu. Gak berpikir gimana hasilnya, namanya juga mungkin percobaan, jadi tonton terus ya sampai habis. Oke, kita udah akses jendela DAW-nya FL Studio. Ini adalah FL Studio seri ke-21. Nah, Hardcore ini nih udah ada dari 2010. Kayaknya waktu FL Studio masih di seri FL Studio 10. Aku sempat pernah pakai FL Studio 10 dan memang udah ada tuh plugin Hardcore tuh. Kayak gimana sih plugin Hardcore-nya? Nah, kalau pengen akses tuh plugin Hardcore tuh ada sini. Nah, di sini nih, di bagian distortion. Ini udah bawaannya FL Studio ya, defaultnya pasti ada. Kita klik aja. Nah, ini dia tampilannya. Dari pertama klik kita langsung ke preset 80s lead. Nah, 80s lead ini mungkin kayaknya ngesimulasikan lead gitar era-era tahun 80-an ya. Mungkin kayak era-era hair metal atau hard rock gitu. Guns N' Roses dan something. Nah, ada banyak presetnya. Kalau dari default tuh ada banyak presetnya. Ada 98. Ya. Ada modern metal bahkan. Ada banyak, bisa dicoba satu-satu. Misalkan first lead atau active lead. Nah, ACDC rhythm
tet tereret, nah yang gitu tuh. Ada lagi banyak tuh. Dari sini mungkin kita bisa cari settingan-setting apa ya, kayak eh rig tertentu untuk musik-musik tertentu, dan kita bisa ini kan. Nah, itu mengenai presetnya. Tampilannya begini ya. Di sini ada EQ. Nah, EQ ini modelnya model EQ yang itu, yang berapa band nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 band di sini ya. Model kayak seperti EQ geser. Dan bahkan udah ada banyak pilihan kabinet dari A sampai T. Berapa ini? Disabled, ini bahkan bisa di disabled kalau misalkan kalian mau pakai IR loader mungkin, atau plugin kabinet simulator dari luar. Tapi kita coba dulu yang di sini ya. Nah, kalau efeknya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 gitu. Ini distortion. Distortion itu yang paling awal, mungkin yang paling terkenal ya. Distortion. Equalizernya seperti ini modelannya. Ada chorus. Ada flanger. Gimana flanger? Oh, ini flanger. Ada pacer. Ada reverb. Delay. Noise gate. Kompresor. Ada kompresor. Modulator. And tube drive. Overdrive ya. Nah, dan mungkin like kita kalau misalkan mau nyoba ini, kita harus ini ya namanya, bikin sampel dulu atau rekam gitar ya. Kita routing gitar dulu. Oke, kita udah siap routing gitar. Untuk gitarnya aku pakai gitarku ini Spears model LP style single cut. Tuningnya aku pakai drop D. Nggak tahu kenapa, karena namanya hardcore, aku kayak pengen bikin something riff gitar yang agak hardcore style ya, seperti itu. High gain something, mungkin aku akan nge-tweaknya ke arah yang seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk ininya, routing gitarnya dari gitar ke efek ini ya, efek muslady. Jadi muslady ini cuma sebagai nanti apa ya, booster doang. Aku pakai clean boostnya dia. Kita nyalakan. Udah, nanti dari keluar dari apa ini headphone out, aku akan sambungan menggunakan aux tuh ke input mic-nya si laptop. Kurang lebih seperti itu. Emang bagus Bang Zaki. Sudah berapa kali aku pakai cari itu dan alhamdulillah bagus. Kayak gitu. Nanti aku bakal, kalau emang butuh pembahasan lebih mengenai routing rekaman kayak gitu, aku bisa bahas lagi nanti. Silahkan terus dalam komentar kalau mau nanya-nanya. Ini coba gitu. Ya kita coba untuk ini ya, apa? Rekam sampel.
Oke, ya udah bisa dilihat tadi rekamannya kayak gimana. Ya begini routingnya. Nah, aku cuma pakai noise gate biar apa ya? Karena ini noise banget ya, sumpah. Eh, dengan modelan cara routing recording kayak gini ya. Lumayan murah meriah, nggak sebagus kalau mungkin pakai audio interface beneran. Karena aku emang lagi nggak ada audio interface sekarang. Noise gate, tube drive, ini tube drive aku matiin. Tadinya aku mau pakai dan ternyata suaranya itu nggak lebih tight ya, malah menurutku kurang enak lah gitu. Ya udah aku pakai distortion, begini settingannya, settingan jaki ada namanya. Pakai equalizer, pakai reverb. Nah di sini juga aku setting lagi EQ-nya seperti ini, yang menurutku ya enaknya kayak gini ya. Kuping kaleng, sorry. Kabinetnya aku pakai yang bawaan dari si hardcore model K. Nah, tadinya aku mau pakai yang Pulse, dari Pulse ya, pakai IR loadernya Pulse, terus pakai IR loader IR loader IR untuk punyanya simulasi Harley Benton 2x12. Biar agak ini, karena aku cuma satu track, aku pakai stereo touch, mungkin biar lebih lebar. Udah gitu aja. Sama aku bassnya aku pakai bawaannya FL juga, yaitu Bubas. Mana Bubas? Bubes. Ini bisa di tweak di sini, tapi aku biarin dia even di situ. Terus aku pakai bass Professor Mark. Ini plugin gratis. Bisa dicari di beberapa web penyedia VST gratis. Oh, udah deh gitu aja. Begitu aja. Nah, kuncinya adalah di Muse Lady-nya aku pakai simulasi ampli nomor 2. Jadi aku pakai sinyal clean kan. Kalau ampli clean itu di Musledi itu di MSIM-nya itu di nomor 1 sama nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu terkesan dan terasa lebih tight ya, lebih tebel lah dibandingkan nomor 1. Nah, ini kalau pakai suaranya kalau nggak pakai bass sama drum ya. Kalau misalkan nggak pakai jadinya begini. Kalau pakai ya. Gitu aja. Ingat ini adalah hardcore ya. Jadi menurutku hardcore ini fiturnya ya lengkap gitu. Lengkap. eh Udah lengkap tapi mungkin gak selengkap berbayar yang di luar sana. Tapi menurutku ya udah cukup representatif mungkin ya untuk lagu-lagu yang hardcore. Oke. Oke, itu dia plugin hardcore by FL Studio Image Line. Ternyata lumayan juga ya bisa buat maybe tone shaping untuk gitar kalian di rekaman. Ya, aku jadi mulai bisa mengerti ternyata ini plugin memang bisa dipakai untuk apa ya, tone shaping gitar pada umumnya. Ya, terlepas dari memang namanya FL Studio itu adalah DAW yang sangat identik untuk sampling dan looping, namanya juga Fruity Loops sih, Fruity Loops. Ternyata dengan dia yang sekarang udah cukup advance, apalagi versi 21 ini, menurutku lebih bisa banget lah diandalkan untuk rekaman. Anyways, terima kasih sudah bersamaku di GHD Frina. Semoga ketemu di konten selanjutnya. Bye.